Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Avatar ini ada di cincin ruang Xiaoyan, di ruang independen di perut bayangan hitam, di kantung darah seperti embrio. Xiaoyan dapat merasakan bahwa itu sedang dikandung dari waktu ke waktu menulis. Tapi nyatanya, jika Xiaoyan ingin membangunkannya, dia bisa melakukannya kapan saja. Avatar ini dari Taiksu, jadi dia bisa disebut Avatar Taiksu untuk saat ini. Jadi secara umum, setelah menyingkirkan klon abadi dan iblis, Xiaoyan sebenarnya hanya memiliki 3 klon sekarang. Melihat bocah di depannya, mata Xiaoyan bersinar. Apakah menurutmu ada kemungkinan aku akan mengambil avatarmu? Tentu saja, aku hanya mengatakan itu mungkin. Xiaoyan tertawa, dan mata bocah itu tiba-tiba melonjak marah ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah Xiaoyan adalah sarkasme dia, merangsang rasa sakit klon dewa aslinya diambil. Di depan klan Chimiku, kamu hanyalah seekor semut biasa. Alasan mengapa avatar Yuan Shenku diambil olehmu hanyalah keberuntunganmu. Jika bukan karena seseorang untuk membantumu, bahkan seekor semut pun akan berani melakukannya, lakukanlah. Delusi, kata anak laki-laki itu dengan dingin. Meskipun aku hanya seekor semut, bagaimana aku bisa dikalahkan di tangan semut? Orang-orang benar-benar berbeda, bahkan memarahi diriku sendiri. Xiaoyan mendecakkan lidahnya, dan ekspresi bocah itu segera berubah. Dia tenggelam dan berkata dengan suara dingin, kamu fasih, tidak ada gunanya kamu dan aku menunda waktu. Formasi besar hari ini telah rusak, dan kamu akan berada dalam situasi fana. Kali ini, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengirim Yuan Shen Chong Sengsi kepada saya. Ayo, tentu saja, saya juga ingin berterima kasih kepada mata anjing. Jika bukan karena itu, saya tidak akan bisa menembus pertempuran besar untuk sebentar. Berbicara denganmu, mata anjing, apakah kamu mendengarku? Mereka akan berterima kasih. Xiaoyan berteriak keras. Dia berteriak, mata anjing itu tiba-tiba berada di jubah lengan Xiaoyan, dan sepertinya dia telah kalah kemarahannya. Haha, kungfu berpura-pura mati benar-benar memiliki trik. Omong kosong hampir berakhir, mengapa kamu berencana untuk memukuliku? Xiaoyan berbicara lebih dulu, dan bocah itu mencibir. Saya mendengar bahwa Raja Jiwa dan Raja Jiwa meninggal. Saya khawatir itu pasti Anda. Di Jurang Kutub, tidak ada yang berani memprovokasi pemakan jiwa saya. Hari ini adalah untuk memberitahu Anda alasannya. Jangan berpikir bahwa Anda telah klon Yuan Shen bisa menjadi tak terkalahkan di dunia. Dunia ini sangat besar, hanya daging abadi. Di mataku, kamu masih semut yang tidak mencolok saat ini. Anak itu berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian napas yang kuat terdengar, menuju dia datang diselimuti Xiaoyan. Kurasa aku tidak perlu mengambil tindakan terhadapmu. Hanya 5 Raja Jiwa dan 17 Raja Jiwa ini yang bisa mengirimmu kembali ke barat. Para pemakan jiwa mendengarkan perintah dan bergabung untuk membunuhnya. Angka-angka semua melihat Xiaoyan. Ada 5 kaisar jiwa dengan jutaan jiwa. Dengan tambahan Raja Jiwa, saya khawatir hari ini adalah langkah ketiga dari keabadian kaisar, dan mereka dapat menandingi mereka. Xiaoyan telah merasakan kekuatan Raja Jiwa, dan tak perlu dikatakan lagi bahwa dia memiliki kekuatan sejuta Raja Jiwa. 5 kaisar jiwa menyapu terlebih dahulu, dan mereka menatap Xiaoyan tanpa rasa takut sedikit pun di mata mereka. Sebaliknya, mereka semua ingin mencoba, seolah-olah mereka ingin memberikan kontribusi di depan kaisar pemakan jiwa. Satu demi satu, mereka menyerang Xiaoyan. Yang terkuat dari klan pemakan jiwa bukanlah dirinya sendiri, kekuatan sebenarnya adalah kekuatan kuat yang berasal dari jumlah jiwa dan sejumlah besar jiwa. Kekuatan semacam ini seperti serangan jiwa, tapi tidak semuanya. Pada saat ini, beberapa jiwa emas menyapu keluar dari 5 penguasa jiwa dan menyelimuti Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin melesat dari kehampaan di ujung yang jauh. Terdengar suara teredam. Salah satu penguasa jiwa terkejut, dan seteguk besar darah menyembur keluar, seperti layang-layang putus yang ditembakkan ke belakang. Melihat dari dekat ke tengah alisnya, sebuah lubang darah muncul. Bang bang bang. Ada 4 suara berturut-turut, dan 4 penguasa jiwa lainnya belum merespons. Semuanya menembak ke belakang, dan ada lubang berdarah di antara alis tanpa kecuali. Yang lebih aneh lagi adalah pada saat ini, 5 penguasa jiwa langsung kehilangan kesadaran. Adegan tiba-tiba ini tiba-tiba mengejutkan selusin Raja Jiwa lainnya yang akan mengambil tindakan. Menyembunyikan artinya, bocah itu mengerutkan kening. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin bersiul ke arahnya. Dalam sekejap, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, dan cahaya dingin diblokir, cahaya dingin menghilang, dan peluru batu seperti kristal yang tajam muncul. Peluru spiritual, bukankah benda semacam ini hanya dimiliki oleh dunia luas yang masih binasa?
Mata bocah itu sedikit menyipit, dan alisnya sedikit berkerut ketika dia melihat peluru batu seperti kristal di depan dia. Tapi meski begitu, apakah kamu pikir kamu bisa menandingiku? Mata bocah itu sedikit menyipit saat dia menatap Xiao Yan dengan dingin. Tapi ketika suaranya baru saja jatuh, tubuh Xiao Yan melesat ke arahnya seperti bola meriam. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak masuk, dan di antara gelombang itu, mereka tampak mengepal menjadi tinju yang kokoh dan bersiul ke arah Xiao Yan. Ledakan. Tinju Xiao Yan langsung menghancurkan tinju hitam yang dipadatkan oleh jiwa, dan tubuhnya tidak berhenti sama sekali. Sekali lagi, telapak kakinya tiba-tiba melangkah maju. 7 langkah Tuhan yang mengejutkan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Xiao Yan mengambil 4 langkah berturut-turut tanpa ragu-ragu, dan hantu besar muncul dari memadat dari itu, dan kemudian bersiul ke arah bocah itu. Ekspresi bocah itu sedikit kental, tidak berharap bahwa Xiao Yan akan menembaknya secara langsung. Puluhan juta jiwa mengembun di atas kepalanya, membanting terhadap mengejutkan 7 langkah Xiao Yan, jiwa yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi jeritan melengking. Meskipun 4 langkah Xiao Yan diblokir, tetapi dalam sekejap, ini membunuh puluhan ribu jiwa. Sepertinya kaulah yang menunda waktu, kenapa? Mungkinkah kaisar pemakan jiwa yang asli di dalam tubuh telah terbangun, dan kau merampoknya dari tubuh kedagingan ini? Xiao Yan tersenyum dan menatap bocah itu sambil berpikir. Yang terakhir tampak muram, seolah-olah semua yang dia lakukan tidak bisa lepas dari mata Xiao Yan, dan dia bisa menebak dengan akurat situasinya saat ini. Tubuh ini sudah diambil olehku. Jika kamu ingin mengambilnya kembali, jangan pikirkan itu. Meski begitu, aku masih bisa menghadapimu dengan pikiranku. Di bawah ribuan jiwaku, kamu hanya seekor semut. Ekspresi bocah itu tiba-tiba menjadi sangat ganas, dia menatap Xiao Yan, dan dengan lambaian telapak tangannya, jiwa gelap itu diselimuti, dan sejumlah besar langsung diringkas menjadi hantu berukuran 1000 zang, menutupi langit dan matahari. Pertempuran itu menakutkan. Begitu suaranya jatuh, hantu sepanjang ribuan kaki yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini mengangkat telapak tangan yang besar, memicu embusan angin yang memekakkan telinga, dan kemudian menamparkan Xiao Yan dengan keras. Angin yin melolong, telapak tangan ini tampaknya hanya karena ukurannya yang besar, tetapi tekanan sebenarnya berasal dari energi jahat yin yang terkandung dalam ribuan jiwanya. Jika roh jahat yang dibentuk oleh 100.000 jiwa Raja Jiwa tidak menimbulkan ancaman besar bagi Xiao Yan, yang memiliki tubuh abadi dari dewa asli, tetapi sekarang berbeda, tidak menghadapi jutaan, jumlah yang tak terbayangkan dan megah. Oleh karena itu, telapak tangan ini tidak hanya mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi sebenarnya ancaman terbesar adalah yin saki yang dapat berdampak langsung pada jiwa. Mata Xiao Yan sedikit tenggelam, meskipun dia menduga bahwa klan Cimi tidak optimis saat ini, mereka bersaing dengan jiwa asli kaisar pemakan jiwa untuk mengendalikan tubuh. Namun yang jelas keluarga Cimi ini masih berada di atas angin, setidaknya kali ini ia memiliki kendali atas tubuh. Dalam sekejap mata, telapak tangan aneh dan besar dari ribuan kaki berbalik ke arah Xiao Yan, mata Xiao Yan serius, dan dia merasakan yin yang agung dan energi jahat. Guntur kehampaan menutupi seluruh tubuhnya, posturnya adalah bawah, dan guntur hitam kekerasan di udara, tubuh Xiao Yan meledak. Tinju mengejutkan 7 pembunuhan. Xiao Yan juga segera berteriak, dan kemudian mencampur tinju dengan 7 jenis kekuatan, ditambah kekuatan fisik yang kuat dari klon Yuan Shen, kekuatan tinju ini juga sangat ganas. Telapak tangan raksasa itu jatuh, dan tinju kejut 7 pembunuhan Xiao Yan tiba-tiba meledak. Keduanya tak tertandingi dari tingkat visual, tapi saat itulah tinju Xiao Yan meledak. Itu bertabrakan dengan telapak tangan raksasanya. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, ada suara keras, dan bahkan setelah mereka mendekat, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa telapak tangan besar ini dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan wajah orang-orang menonjol di telapak tangan, seolah-olah membuat geraman diam. Tapi yang jelas, meskipun gadis bayangan itu memiliki kemampuan yang begitu kuat, itu membutuhkan waktu persiapan yang lama, jadi dia harus bersembunyi dan menyerang musuh di kegelapan. Jika pertempuran kritis dan cemas, kemampuan gadis bayangan mungkin dapat memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran. Xiao Yan menarik napas dingin. Jika bukan karena peluru spiritual gadis bayangan tadi, aku takut pukulan ini, bahkan jika itu tidak mati, bahkan jika tubuh klon dewa asli kuat, itu juga akan terluka. Bagaimanapun, ia memiliki 10 juta jiwa, jadi tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, meskipun bocah itu adalah kaisar pemakan jiwa dengan 10 juta jiwa, tetapi kekuatan yang dapat dia gunakan sekarang sangat terbatas, karena dari mata bocah itu, dapat dilihat bahwa ada 2 saluran di tubuhnya, jiwa sekarang berlomba-lomba untuk menguasai tubuh kedagingan ini. Jika Xiao Yan ingin mengalahkannya, sekarang adalah satu-satunya kesempatan. Wilayah Dewa Api Segudang.
Xiao Yan melangkah maju dengan telapak kakinya. Dengan promosi 10 api iblis absolut, Xiao Yan, yang awalnya memiliki 60 juta origin Qi, telah meroket pada saat ini, dan telah meningkat menjadi 50 juta, jumlah yang luar biasa, dapat sepenuhnya mendukung pertempuran Xiao Yan saat ini. Begitu suara itu jatuh, origin Qi melonjak menjadi api dan menutupi daerah sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh area ketiadaan ditutupi oleh lautan api Xiao Yan. Di telapak tangan Xiao Yan, 8 Desolate Xuan Chong Ruler sekarang berada di telapak tangannya, dan api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Xiao Yan, melingkari tubuhnya. Keterampilan bertarung tingkat meramal yang telah dipelajari Xiao Yan di Zichen Void Spirit Pagoda tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya, dan sekarang adalah pertama kalinya dia benar-benar melakukannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Peringkat keberuntungan, tebasan pemecah kekosongan api ilahi. Xiao Yan berteriak pelan, dan lengan yang memegang 8 Xuan Chong Qi yang desolate sedikit gemetar, menunjukkan kekuatan mengerikan macam apa yang dikandungnya. Bocah itu berada di belakang hantu 1000 Zhang. Jika Xiao Yan ingin menyerang bocah itu, dia harus berurusan dengan hantu 1000 Zhang di depannya terlebih dahulu, jika tidak, tidak akan ada peluang untuk melukai bocah di belakang. Semuanya, berikan padaku. Apa yang kamu takutkan, aku di sini. Bocah itu berteriak keras, dan 5 penguasa jiwa sebelumnya masih belum pulih pada saat ini. Tetapi menyaksikan pertempuran ini, mereka semua berdiri di samping. Melihatnya, sepertinya serangan yang baru saja mereka terima membuat mereka ketakutan. Tapi setelah bocah itu berteriak dengan marah, seluruh tubuhnya terkejut. Sekali lagi, mereka semua memandang Xiao Yan. Setelah sedikit ragu, 5 kaisar jiwa saling memandang dan berlari ke arah Xiao Yan segera setelah mereka bergerak. Tetapi sekelompok raja jiwa masih ragu-ragu, dan mereka tidak berani bergerak dengan mudah.